Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Salam dan salat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagi para keluarganya, bagi para sahabatnya, penerus risalahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk ke kajian yang ke-8, pekan ke-8, alhamdulillah. Dan telah hadir bersama kita guru kita, Ustadz Dr. Haji Hasan Sohibi LCMA, dan yang saya hormati para pendengar sekalian dari Jakarta dan dari kota-kota yang lain. Alhamdulillah, sebelum kita mulai ke kajian, insya Allah malam ini kita membahas ayat 21, insya Allah. Nah, izin Ustadz, ini yang pekan kemarin kita membahas dua ayat 19 dan ayat 20. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Jadi di dalam ayat ini ada dua kata yang dipakai tetapi dengan makna yang berbeda. Yang pertama wa kadzalika, dan demikianlah ba'atsnahum, kami Allah membangkitkan. Jadi ini bahasa yang pertama bermakna membangkitkan, membangunkan mereka dari tidur yang panjang. Tidur yang panjang. Agar mereka... Panjang itu rukun. Rukun ya. Agar mereka saling bertanya-tanya, membahas, yatasaalu bainahum. Agar mereka saling bertanya di antara mereka. Qala qailum minhum kam labistum, ya. Jadi mereka bertanya, kita udah berapa lama nih di goa? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Jadi mereka menganggap ini baru setengah hari ya. Itu perasaan mereka gitu. Iya. Ya, perasaan mereka seperti itu. Dan juga Ustadz menjelaskan kemarin mereka juga masih ada tai matanya kan, seakan-akan baru sebentar. Baru setengah hari. Mereka saling bercakap-cakap, tetapi mereka berkata, qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Jadi mereka berkata, Rob kamu lebih tahu berapa lama kira-kira kita ini ada di goa. Ya, fa ba'asu ahadakum biwarikikum hazi ilal Madinah. Falyanzur ayyuha aska ta'amang falyatikum birizqin min wala talataf wala yus'iranna bikum ahada. Jadi setelah dibangkitkan itu, ya, ini ada rasa lapar di sini. Jadi kita juga membahas bahwa ini sesuatu yang di luar kemampuan berpikir manusia, ya. Manusia tidur 300 tahun dibangunkan, tetap ada rasa lapar. Seperti halnya baru aja tidur gitu. Kemudian mereka berkata, fab'asu. Nah, ini bukan membangkitkan tapi mengutus. Maka utuslah salah seorang di antara mereka biwarokikum dengan uang perak pada waktu itu. Ini juga menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bangsawan, seperti bisa dikatakan itu, karena mereka punya mata uang perak. Hazi ilal Madinah, ke kota. Jadi suruh cari sesuatu di sana, mencari makanan, ya. Falyanzur ayyuha aska ta'ama. Mencari makanan yang lezat, ya, yang enak. Karena mungkin mereka keluarga bangsawan juga, cari makanan yang enak, yang bagus gitu, ta'ama falyatikum, dan datanglah kembali ke gua dengan makanan itu, dengan rezeki itu. Di sini Ustaz juga menjelaskan ada suatu strategi yang penting kalau berhadapan dengan orang-orang yang zolim, yang lalim itu, raja yang zolim itu, wal yatalataf wala yus'iranna bikum ahada. Betul. Jadi harus ada strategi yang dua. Yang pertama harus lemah lembut, harus hati-hati. Hati-hati. Harus hati-hati, harus ikhtiyat. Ya, harus hati-hati. Jaga rahasia, betul. Menjaga rahasia. Ya, dan yang kedua dengan kecerdasan juga. Jadi menjaga rahasia itu butuh kecerdasan. Wala yus'iranna bikum ahada. Jadi jaga rahasia, betul. Menjaga rahasia. Ini sesuatu yang penting di dalam dakwah juga.
karena situasi di luar tidak memungkinkan untuk itu. Itu pandangan mereka, tapi ternyata sebetulnya sudah berubah situasinya. Betul, betul. Ya, Betul. innahum, ya. Innahum di ayat 20-nya sesungguhnya ya, idzharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya kalau kamu terlihat oleh mereka, yarjumukum, mereka akan merajam kamu, akan menghukum kamu, mensiksa kalian, dan yu'idukum, akan mengembalikan kalian semua, para pemuda kafir itu, fi millatihim, kepada ajaran mereka, ajaran yang musyrik itu. Kalau itu terjadi, walan tuflihu idzan abada, maka tidak akan bisa sukses kalau ketahuan oleh mereka itu. Masih ingat di pekan berikut sebelumnya Ustadz menjelaskan makna kata lan. Jadi bermakna huruf nasab, walan tuflihu idzan abada, dan juga huruf nafi, huruf negasi, dan huruf istiqbal, dan tidak akan pernah selama-lamanya, dan sungguh-sungguh sebagai sesuatu taukid ya, suatu penekanan. Ya. Begitu. Jadi ini kata lamnya sudah 3 kali kita ketemu di ayat-ayat selama 20 ayat ini, Ustaz. Iya. Ya. Jadi ini ayat yang 20 intinya kalau kita nggak menjaga rahasia, kita akan ketahuan mereka, kita akan dirajam oleh mereka, dan kita tidak akan bisa menang selama-lamanya. Demikian sampai ayat 20. Oh ya, saya juga ingat juga, ini ada perempuan di Uni Emirat Arab, bangun setelah koma selama 27 tahun. Dan ini juga betul Ustaz, kata-katanya ini, kata-kata pertama kali yang diucapkan oleh ibu ini adalah memanggil anaknya. Kenapa? Karena ketika dia kecelakaan 27 tahun yang lalu itu, dia bersama anaknya yang berumur 3 tahun. Jadi ketika dia nggak sadar, koma, diobati sampai ke Jerman. Di Jerman dia bangun. Nah, kata-kata yang keluar itu adalah memanggil anaknya itu. Dia tetap hidup gitu, Dok, 27 tahun? Hidup. Di dunia? Hidup. Dirawat sama keluarganya gitu ya? Dirawat di keluarganya, bahkan terakhir dirawat di Jerman karena otot-ototnya mengalami atrofi, jadi dilakukan terapi fisioterapi dan segala macam. Nah, ketika dia bangun itu, hidup ya, kata-kata yang diucapkan adalah nama anaknya. Jadi betul kayak pemuda kahfi itu mencari makanan. Jadi seakan-akan itu cuma setengah hari atau 1 hari. Ini adalah kisah nyata, bisa dibaca di berbagai media massa. Ini saya ambil dari koran BBC. Jadi itu memang ada kejadiannya. Dan tentu semua itu atas dasar kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin yakin kita akan kekuasaan Allah SWT dan kita semakin beriman kepada Allah. Demikianlah Ustaz. Ya. Selanjutnya falyatafadhal, layar dan waktu saya serahkan untuk ayat yang 21. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Para pendengar, para jamaah Majelis Taklim malam Kamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur, sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, berkat hidayah dan inayah Allah Ta'ala, kita dapat berkumpul bersama-sama dengan suasana yang seperti ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pemungkas Nabi dan Rasul junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan mudah-mudahan kita semua, harta kita, keluarga kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, istri kita menjadi istri yang soleha, kita menjadi suami yang soleh, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan pada akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah, bahagia dunia dan akhirat, kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagaimana biasa, sekarang kita sebelum mulai membaca suratnya, juga kita baca surat Fatihah lebih dahulu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dibukakan pintu-pintu ma'rifah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan mendapatkan segala kebaikan-kebaikan yang kita harapkan, dan doa-doa kita diijabah dan kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala niyati anna Allah yaftahu lana futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin jalibatan kulli khair dafiatan kulli syarr lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa liman nahwakun alaina anna Allah yaghfiru dhunubana wa yasturu uyubana wa yubalik maqasidana wa yaqdi hajatina wa yataqabbal da'awatina ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqan wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum wa qalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Shadaqallahul azim. Ya, langsung saja kita artikan secara letterlek dan juga tafsirannya juga secara letterlek, nanti saya ulas kembali. Kita ada cara-cara lagi yang baru saya dapatkan untuk menyampaikan hal ini. Yang pertama kita artikan secara letterlek, yaitu wa kadzalika a'tsarna 'alaihim, dan begitulah kami pertemukan mereka. Nah, nanti di ulasannya nanti saya akan menjelaskan a'tsarna ini. Karena ada yang mengartikan a'tsarna itu mempertemukan, sebagaimana terjemahan depan mana di sini mana. Kami perlihat. Nah, ada yang perlihatkan ya, dua. Satu yang adalah dia yang tebal ini itu mempertemukan ya. Kemudian di situ juga ada beberapa terjemah juga memperlihatkan. Ya, nanti kita bahas berikutnya. Ya, sekarang yang ada di situ kami perlihatkan dengan mereka ya, perlihatkan manusia dengan mereka. Nah, sekarang juga mereka itu agar mereka tahu. Nah, agar mereka tahu. Ini dua kali mereka yang mana? Yang nanti kita jelaskan. Bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah di atas gua mereka, di atas gua mereka tempat ibadah ya, di situ terimakan. Dirikan tempat di atas gua mereka ya, tempat penafsirannya tempat ibadah nanti itu. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka, nah, juga mereka lagi nanti kita perlu jelasan. Bingung kalau hanya terjemah seperti ini aja. Orang yang berkuasa atas urusan mereka lagi berkata, dirikanlah sebuah rumah ibadah di atasnya. Ya. Sampai situ dulu terjemahannya secara letterlek. Kemudian kita baca tafsirnya. Jadi tafsirnya wa kama ba'atsnahum min naumihim kadzalika
atla'nan nasa alaihim yastadillu bidzalika ala sihhatil ba'tsi wa yuqinu annal qiyamata la syakka fiha fatakunu qissatu ashabil kahfi hujjatan wadhihatan wa dilalatan qati'atan ala imkanil ba'tsi wan nusyur fa innal qadira ala ba'tsi ahlil kahfi ba'da naumihim salasumi'ati amin qadirun ala ba'tsil khalqi ba'da mamatihim. Jadi artinya sebagaimana kami ba'asnahum, ya kemarin sudah kita jelas ba'asna makna bangkit, makna tidur. Di sini maknanya asalnya maknanya bangkit, tapi di sini yang lebih tepat bangkit, ya. Kalau bangkit juga bilang bangkit dari tidur, ya bangun, ya. Sebagaimana kami bangunkan mereka dari tidur mereka, begitu juga kami perlihatkan. Nah, itu di situ kan artinya memang tafsirannya perlihatkan di sini. Ya, kami perlihatkan kepada manusia, ya, memperlihatkan mereka kepada mereka, memperlihatkan manusia kepada mereka agar dijadikan sebagai dalil, sebagai bukti, ya. Yang demikian itu atas kebenaran adanya hari bangkit. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini yang tidur sekian tahun itu dikiaskan kepada hari bangkit. Hari bangkit, kebenaran hari bangkit dan mereka yakin bahwa hari kiamat itu tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Ya sebagaimana kami kami bangkitkan mereka, bangunkan mereka dari tidur mereka. Begitu juga kami perlihatkan kepada manusia kepada mereka untuk mereka menjadikan dalil bidzalika tentang itu, artinya tentang apa? Tentang peristiwa Ashabul Kahfi atas kebenaran hari bangkit. Dan mereka yakin bahwa hari kiamat tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Maka jadi cerita Ashabul Kahfi ini sebagai hujah, argumentasi yang jelas, yang gamblang, dan dalil yang pasti adanya akan terjadinya kemungkinannya ada hari bangkit dan hari nusyur. Itu ba'si itu artinya bangkit, nusyur ya hari kita di pertemuan dikumpulkan nanti di padang mahsyar, gitu. Nah, jadi maka yang berkuasa, maksudnya di situ adalah Allah yang berkuasa untuk membangkitkan pemuda Ashabul Kahfi itu, ya, setelahnya mereka tidur 300 tahun, yaitu dalam hitungan tahun Masehi. Kalau tahun Syamsiah nanti ditambah lagi 3 tahun, ya. 9 tahun, jadi 309 tahun. Ya selama dia tidur 300 tahun, ya, juga pasti mampu, ya, akan yang mampu juga untuk membangkitkan manusia setelahnya matinya mereka. Nah, kemudian selanjutnya iz yatanaza'una bainahum amrohum aihina tanaza'al qaumu fi amri ahlil kahfi ba'da an atla'ahumullahu alaihim thumma qabadu arwahahum Ingatlah ketika mereka bertengkar atau berselisih di antara mereka terhadap urusan mereka. Itu ketika di mana kaum itu, ya, berselisih di dalam masalah Ashabul Kahfi, Ahlul Kahfi itu, penduduk gua. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mereka atas mereka. Kemudian setelahnya itu Allah cabut kembali ruh mereka, kemudian mereka meninggal. Wa qalu bunu alaihim bunyana. Kemudian mereka berkata, bangunlah di atas gua mereka itu, suatu sebuah bangunan agar supaya menjadi tanda alaman ala, ya, menjadi tanda untuk manusia tentunya yang ada, yang bahwa di sini dulu ada
cerita Ashabul Kahfi, masalah yang telah kita jelaskan itu. Kemudian Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan mereka lebih tahu daripada mereka. Ai Allahu a'lamu bihalihim wa sya'nihim. Artinya Allah lebih mengetahui atas keadaan mereka dan kedudukan mereka itu. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkata orang-orang yang menguasai atas urusan mereka, pasti kami akan menjadikan atau menjadikan di atas gua itu sebuah masjid. Nah, masjid juga nanti kita jelaskan lagi masalah masjid. Artinya tafsirannya itu ayqal al-fariqul al-akhar wa hum aktsariyatul al-ghalibah lanattakhidanna ala babil kahfi masjidan nusalli fihi wa nu'id wa na'budullaha fihi. Artinya golongan kelompok yang terakhir yaitu kelompok yang lebih banyak ya. Kelompok yang lebih banyak dia mengatakan pasti kami jadikan di atas pintu gua tersebut sebuah masjid yang mana kita sholat di situ di dalamnya dan juga kita menyembah Allah di dalam masjid itu. Bahwa sebagaimana kami tadi bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka setelahnya tidur yang panjang. Nah, ada kalimat yang di atas itu kalimat rukud ya. Rukud itu tidur yang panjang. Sebagaimana keadaan mereka itu sendiri seperti itu, padahal mereka tidur itu selama 300 tahun. Nah, sekarang kami bangkitkan juga mereka itu. Nah, bagaimana nanti apakah ada hari bangkit? Karena ini mereka berselisih tentang hari bangkit itu. Agar supaya mereka saling bertanya di antara mereka, kemudian bertambahlah pandangan hati mereka, artinya keilmuan mereka menjadi jelas. Dengan setelahnya ada cerita Ashabul Kahfi ini, yaitu apa maksudnya dengan tambah pengetahuan mereka tentang kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan mereka bagaimana Allah mempertahankan atau membela wali-walinya. Ya, kalau tafsir lain dikatakan juga disebut wali karena kemarin juga ada di situ kata-kata karomah. Karomah itu berarti wali. Jadi, bagaimana Allah mempertahankan atau membela. Jadi jangan takut kalau orang mempertahankan agama Allah, biarpun awalnya pahit memang tentunya, itu tantangan ya dakwah tidak ada yang enak. Istilah guru saya almarhum Bapak Kiai Abdullah Syafi'i, tidak ada orang berdakwah yang berjalan di atas seperti di atas hambal, tidak pernah menginjak duri. Nah, pasti itu ada, tapi yakinlah inna ma'al usri yusra. Ya, itu semua ini ayat ini umum ya untuk ya bersama kesusahan itu, kesulitan itu, ya bencana itu, musibah itu, kemudian ketertindasan itu nanti ada kemudian selama kita itu tertindas itu dalam mempertahankan agama Allah benar-benar kita ikhlas, tidak ada pamrih, pasti akhir-akhirnya pasti Allah bela. Nah di situ juga ini berarti dengan kejadian ini mereka agar supaya mereka tahu ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela wali-walinya itu ya karena mereka dipertemukan ya manusia itu dipertemukan kepada kelompok yang kedua yang mana mereka itu yang ragu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia sesudah mati. Maka juga keraguan-keraguan yang muncul, keraguan yang muncul, bagaimana apakah Allah juga membangkitkan manusia itu nanti dalam keadaan waktu dia meninggal, apakah bagaimana gitu? Apakah berubah gitu? Apa di waktu meninggalnya? Apa akhir dia sampai akhir umurnya itu kapan gitu loh? Ya kan? Itu kan Ashabul Kahfi dibangkitkan setelah mereka tidur 300 tahun. Mengapa tidak tua? Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Apakah nanti kita dibangkitkan itu balik lagi muda lagi gitu loh. Seperti itu, apakah nanti juga waktu
meninggalnya itu. Itu tergantung nanti itu. Ya kan? Nah, kalau di sini Ashabul Kahfi dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di waktu tidur itu cuma 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam ya. Kalau kita tafsirkan yang kedua itu kan kemarin gitu, 1 hari itu artinya sama malamnya, atau juga kita katakan 1 hari ya siangnya saja. Itu terserah yang mana saja, yang jelas mereka artinya singkat sekali itu. Sedangkan tidurnya lama sekali. Nah, maka dibangkitkan mereka masih tetap keadaan seperti itu. Nah, agar supaya juga manusia tahu bahwa janji Allah itu benar dan mereka yakin bahwa hari kiamat pasti datang. Tidak ada keraguan lagi. Nah, itu dengan cerita Ashabul Kahfi ini. Berarti kiasan, dikiaskan. Ya, dikiaskan. Nah, ini juga barangkali peringatan bagi saudara-saudara kita yang kadang-kadang tidak mau pakai kias. Kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis yang menjelaskan, itu yang dikatakan itu bid'ah ya. Ini sebetulnya kalau kita tangkap, ini dianalogikan gitu, cerita Ashabul Kahfi kepada hari bangkit nanti gitu. Apa yang dijanjikan oleh Allah ya, untuk menolong hambanya yang menolong agamanya, Allah juga tolong. Itu suatu kebenaran juga. Ini dibuktikan juga di sini cerita Ashabul Kahfi. Ini berarti kan kias, jadi dianalogikan gitu. Ya kan? Dianalogikan. Kalau nggak dianalogikan, hidup kita susah, terkekang dengan terpaku terhadap apa yang teks ya, tekstual sekali. Padahal Al-Quran itu dan juga hadis banyak perlu diinterpretasikan, ditafsirkan gitu loh. Nah, ini diantaranya kias, dikiaskan. Jadi kita yakin sekali kita, bukan kias itu bukan tidak ada dalilnya, ada dalam Al-Quran ini. Ini cara kias sebetulnya gitu loh. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga mazhab Syafi'i yang kita pegang ini, itu juga yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia pakai fikihnya itu dalilnya pakai termasuk itu kias gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya kan, mazhab Syafi'i adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia kan mazhab fikih, kalau itu mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dia selainnya Al-Qur'an, hadis, kemudian perkataan sahabat, kemudian ijma ulama, kias. Nah, kias dipakai maslahatul mursalah. Nah, ini saya berbicara ini berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Nah, sedangkan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita kan sebetulnya mereka pun yang tidak pakai kias ya, sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma tidak mungkin ya tidak memakai fikihnya mazhab Syafi'i. Syafi'i itu adalah menggunakan kias. Bukan tidak ada dalil kias itu dari Al-Quran. Bukan hanya buatan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengambil dari Al-Quran ini. Cerita Ashabul Kahfi ini dikiaskan kepada hari bangkit. Itu. Kemudian ahli tafsir semua menafsirkan begitu. Jadi supaya mereka tahu bahwa janji Allah itu benar, ya kan? Dan mereka yakin bahwa hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Dan ketika tidak ada jadi karena tidak ada lagi argumentasi bagi orang yang mengingkarinya, ya kecuali kayak orang membangkang, mengingkari. Nah, tetapi kan kejadian itu, masalah itu telah dibuktikan, ya itu semua orang, ini berdasarkan Al-Quran. Ya, tapi manusia begitulah, kalau giliran itu ya dipercaya, tapi saya yang lain nggak percaya, padahal sudah jelas itu dikiaskan, itu sama. Ya. Kalau kita kiaskan sama saja dengan masalah-masalah kita, yang hari-hari ini, kalau kehidupan kita banyak dikiaskan kepada yang dulu. Ya kalau enggak kita nggak bisa hidup sekarang ini menikmati kenikmatan dunia, karena banyak kenikmatan ini adalah yang tidak ada di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kita perbuat ya untuk mempermudah kehidupan, baik itu masalah transportasi, masalah makanan, masalah ibadah, semua banyak yang kita gunakan itu bukan yang tidak ada pada zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali mudah-mudahan dengan ada cerita Ashabul Kahfi ini, maka juga memberikan pencerahan kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan kias. Ini coba renungkan tafsiran tentang Ashabul Kahfi. Itu adalah kias. Ini
juga di samping itu kata ahli mufasir juga meringankan orang yang sangat menentang, ya, sangat menentang apa yang tidak menggunakan apa namanya kias atau menentang tidak ada hari bangkit, ya, itu. Kemudian bisa menjadi mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Nah, itulah keadaan apa namanya para pemuda pada zaman dulu, yang mana mereka telah tertahan, terkungkung, ya, untuk bertindak jiwa mereka. Karena apa? Karena mereka ditidurkan dan juga di apa itu bahasa ilmu kedokteran itu dianggurkan perasaan mereka itu, tidak berfungsi, ya. Tidak difungsikan perasaan mereka itu. Ya, panca indera dia tidak difungsikan, tapi juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kehancuran tubuhnya, ya, juga tidak bau, dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaiannya juga tidak usang, tidak bau, tubuhnya juga tidak hancur, ya. Nah, ini yang dulu yang kita katakan dia mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana karomah itu tadi seperti disebutkan ada tafsir mengatakan auliyauhu, bagaimana Allah mempertahankan, membela wali-walinya yang juga membela agama Allah. Nah, itu juga jangan, sekarang kan ada lagi kita isu belakangan itu. Enggak agama Allah enggak perlu ditolong, Allah sendiri yang nolong. Nah, udah ada juga kan isu begitu. Padahal kan Al-Qur'annya ada. Mungkin dia setuskan itu karena dia kagak hafal ayat itu, atau memang mengkelabui masyarakat. Enggak semuanya masyarakat hafal Al-Quran. Kan Al-Qurannya jelas, intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau Allah, siapa yang menolong Allah, tolong kamu. Ya, emang logikanya begitu. Kalau secara logika, ya kamu tidak tafsirkan, ya benar. Ya, Allah nggak perlu ditolong, Allah tolong sendiri agamanya. Nah, itu, tapi walaupun begitu juga udah salah dengan teks Al-Quran, sudah menyalahi. Ya, bagi orang yang tidak membaca itu, ya mungkin ya iya juga gitu, dia percaya itu. Tapi tafsirannya nggak dibaca kan gitu. Intan surullaha yang surkum, nolong Allah maksudnya apa? Nolong agamanya, bukan. Itu tafsirannya begitu. Nggak ada Allah ditolong Allah dari apa? Ya kan? Jadi masyarakat awam kadang-kadang ya percaya apa slogan-slogan orang yang mengatakan kita sedang menolong agama Allah, cara membela agama Allah, bilang Allah nggak perlu ditolong. Nah, ayatnya ada gitu kan. Kemudian yang ditolong bukan dalam tafsiran intan surullah itu intan suruh dinallahi, kalau apabila kamu menolong agama Allah, yang memperjuangkan agama Allah itu di atas muka bumi, ya, yang menjadi khalifahnya kita manusia. Nah, itu ya harus diperbuat dengan secara syariat. Gitu. Jadi intan surullah yang suruh, artinya jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Nah, itulah sampai beliau ini dengan akidahnya yang kuat, ya, dia sedikit pun bujuk dengan duniawi, dia tidak juga kembali dengan agama sampai diancam mau dibunuh. Ashabul Kahfi ini, ya kan, malah dia lari ke gua, dia membawa akidah mereka, sehingga dengan itulah dia ditolong juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka setelahnya bangkit juga, tetap keadaan mereka sebagaimana mereka ketika waktu mau masuk gua itu tersebut, ya, masuk gua, yaitu minat torawah wasyabab. Jadi masih tetap keadaan muda belia, segar bugar, muda belia dan segar bugar. Ya, kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan mereka, indera mereka sebagaimana biasa. Barulah ketika itu mereka lepas jiwa mereka dari ikatan yang tadi yang telah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berfungsi selama 300 tahun. Lepas itu baru mereka bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri, yaitu diantaranya apa? Setelah dia bangkit, ya dia merasa lapar, ya kembali kepada biasa, rasa lapar, kemudian diutus salah seorang untuk memberi makanan, ya jadi sekarang sudah lagi bisa bertindak kembali sebagaimana biasa, bisa mengendalikan dirinya sendiri lagi, mengatur dirinya sendiri. Nah, dia lihat keadaan juga sebagaimana biasa dia bangun tidur itu, ya kawannya ya kawan juga lihat ke kanan, iya itu kawan saya, ya seperti itu juga, ya seperti itu. Tidak ada
perubahan pada dirinya. Kemudian mereka tahu anak ini yang menjadi ragu mereka itu setelahnya ada utusan itu, salah seorang temannya itu belanja. Dia yang pertama ragu, sedangkan yang di Ashabul Kahfi, yang di dalam kawannya itu tidak ada merasa ada keanehan. Dia merasa pokoknya baru bangun tidur setengah hari atau 1 hari saja. Yang temannya ini yang baru merasakan ketika dia tanda tanya udah pada berubah. Kok bangunan ini? Nah, itu sebagaimana kita kalau kita pergi ke gang satu tempat, ya 1 hari saja kemarin ini belum dibangun, begitu ini tahu kok udah rapat, bangun cepat sekali. Kita kadang-kadang ini kita begitu masuk ke dalam gang itu, ini benar nggak sih yang kemarin ini? Lah kemarin saya perasaan di sini, kok ini salah, berarti salah jalan. Kan sering kali kita begitu kalau orang lalai begitu masuknya tidak diperhatikan. Karena bangunan ini udah berubah gitu loh. Jadi mungkin salah jalan, padahal mah itu juga. Cuman sudah dibangun gitu loh. Karena sudah lama. Nah, itu dia yang baru disitulah Ashabul Kahfi ini salah seorang kawannya itu baru merasa aneh. Yang kedua apa? Yang kedua masalah uangnya. Uangnya itu tidak laku. Setelah jadi disodorkan kepada penjual, tidak laku lagi. Nah, di sini setelahnya mereka tidak ingat bahwa mereka itu tertahan dengan waktu begitu lama, ya, tertahan untuk bertindak dalam urusan mereka dan juga keadaan jiwa mereka. Dan keadaan mereka itu ketika ini mekiaskan bahwa nanti mereka juga bangkit dari kubur, mungkin seperti itu. Kan surat Al-Kahfi itu. Mimar kodina hadza. Nah, ya kan? Siapa yang bangkitkan saya yang saya tidur nyenyak? Mereka juga kaget juga itu kan ketika dibangkitkan itu. Dalam surat Yasin itu. Siapa yang membangkitkan itu? Kemudian seperti orang bangkit dalam kubur yang mana mereka tadinya perasaan mereka tidak berfungsi, sekarang sudah berfungsi kembali, maka ini tentunya bagi mereka suatu keanehan, ya, suatu keanehan bagi orang-orang yang tentunya sebelum diperlihatkan emang ini adalah kejadian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelahnya itu berarti tidak ada lagi setelah ditunjukkan kebenarannya para masyarakat, bahkan sampai rajanya, dan rajanya itu Baidarus itu adanya dibawa ke situ, baru mereka yakin bahwa janji Allah itu benar, bahwa bangkit itu dari dalam kubur juga benar. Ya, setelahnya mereka itu rohnya dikembalikan, ya kan, itu kias lagi itu kan, setelahnya mereka panca inderanya tidak berfungsi, kemudian juga nyawanya setelah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun ada syariat juga ditinggal sedikit bolak-balik itu, ya, padahal rohnya dikatakan sudah dicabut, kubido qabado arwahahum, dicabut itu. Masyairnya juga tidak ada, sudah sesuai ya, karena tidak ada rohnya. Cuman ada penafsiran 6 bulan sekali dia berbalik. Nah, di situ berbaliknya itu berarti syariat tidak ditinggalkan, walaupun demikian. Walaupun tentunya akidah yang lebih menonjol. 6 bulan baru berbalik. Ya, akidahnya tadi apa? Itu emang sudah dicabut ruhnya. Panca inderanya pun sudah tidak berfungsi lagi. Tapi kenapa ada pakai setiap 6 bulan sekali membalikkan tubuhnya? Ini menandakan juga Allah memberitahu kepada kita, kepada umatnya, agama Islam itu bukan agama akidah saja atau juga bukan agama syariah saja, tapi akidatan wa syariatan. Yang termasuk syariah itu bisa nanti bisa ditafsirkan bagaimana Ashabul Kahfi ini secara medis, ya, atau secara ilmiah. Secara ilmiah ya, hubil khususnya juga artinya secara medis itu bisa dibuktikan seperti itu. Ya, itu tergantung yang ahlinya lah. Ya, terutama kalau untuk menjadi secara medis, ya tentunya, ya kalau saya yang ngomong kurang dipercaya, nanti Dokter Basuki ya itu hubungkan masalah itu. Itu Masya Allah, emang Ashabul Kahfi ini ya bukan luar biasa sekali untuk menambah keimanan kita dan semangat kita untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, mereka itu yakin bahwa akan ada kebangkitan kubur dan juga ada hari kiamat dan juga ada hari pembalasan. Yaitu wa in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau memang amal amal ibadah, amal perbuatannya di dunia baik, ya pasti balasannya baik. Amal ibadahnya di dunianya ini tidak baik, maka balasannya juga tidak baik. Kemudian tanaza'una bainahum amrohum. Ingatlah ketika mereka. Nah, mereka siapa? Mereka adalah penduduk. Penduduk itu ya termasuk ya di situ juga artinya penguasanya. Ketika mereka berselisih atau berdebat, bertengkar ya kalau bertengkar mungkin terlalu kasar ya. Berdebat lah. Ya. Mereka berselisih di antara mereka amrohum tentang urusan mereka. Nah, bainahum ini ya bainal jamaah, bainal sya'b, di antara masyarakat termasuk raja penguasa di situ. Nah, amrohum mereka di sini ya bainahum tadi itu adalah masyarakat, amrohum hum di situ adalah ashabul kahfi. Ya, tentang urusan ashabul kahfi. Jadi sebagaimana kami perlihatkan kepada mereka siapa itu rajanya yang namanya waktu itu Baidarus ya. Baidarus dan kaumnya. Nah, itu kalau itunya kan kemarin siapa namanya? Dikianus yaitu yang zaman Ashabul Kahfi itu Dikianus zaman dia waktu dia lari menuju gua itu. Setelah dia bangun dari gua, rajanya sudah ganti yang namanya Baidarus dan kaumnya. Ketika mereka berselisih ya, di antara mereka itu dalam masalah apa? Nah, berselisih di tentang Ashabul Kahfi ini dikiaskan berselisih kepada masalah urusan bangkit, dalam masalah bangkit. Nah, jadi amrul ba'si. Ya, karena di antara mereka ada yang percaya adanya hari bangkit dan ada yang menentang, tidak percaya hari bangkit. Ini juga saya ada buku tafsir tafsir Maudhu'i, Dr. Aiman panggilannya. Nah, itu Dr. Asyikh Al-Farmawi itu tentang tentang manusia, keadaan manusia percaya hari bangkit itu diantaranya ada yang percaya mutlak penuh bagaimana adanya hari bangkit sudah. Itu ada yang tidak sama sekali menolak tidak ada hari bangkit. Nah, ada yang menerima hari bangkit, ada yang mengatakan hanya bangkit itu jasadnya saja, bukan ruhnya saja. Ruhnya saja, bukannya jasadnya saja. Nggak sama jasadnya. Kemudian pendapat yang lain lagi, ada percaya dengan hari bangkit dan juga dibangkit dengan ruh dan juga jasadnya. Nah, ini yang mereka berselisih. Mereka itu biasa ke situ. Mereka berselisih tentang itu. Jadi maka dengan adanya diperlihatkan yang baik rajanya itu Baidarus dan juga kaumnya, ya kan waktu itu kan dia dibawa sama kawannya pemuda yang ada dalam gua waktu dia belanja begini-begini kan dia mau ditangkap, dicurigai, itu dicurigainya ketika masalah mata uang itu. Ketika dia tadi dikatakan waliyal talatuf, suruh hati-hati, yang bagus sekali itu saya mengatakan itu. Saya kan artinya lemah lembut. Ya lemah lembut di situ ditambah nama Dr. Basuki, hati-hati, itu suatu kesimpulan yang bagus sekali. Ya hati-hati, dia sudah hati-hati itu, tidak ketahuan. Waktu dia bertingkah ada dua yang tadi yang saya tekankan itu kalimat waliyal talatuf wala yushironna. Yushironna itu jangan sampai tingkah laku kamu itu jadi seakan-akan memberitahu. Nah, makanya dikatakan janganlah kamu memberitahu kepada seorang pun. Kok yushironna memberitahu? Nah, yushironna artinya perasaan. Perasaan dia sendiri sebetulnya. Tapi maksudnya jangan kamu mempunyai perasaan itu menimbulkan orang curiga kepada kamu. Nah, itu. Jadi akhirnya keadaan mereka menampilkan sesuatu itu kan menjadi seakan-akan memberitahu keadaan dia. Ya kan? Orang begini penampilannya begini, berarti orangnya begini. Ya karena orang pakai baju usang begini, berarti orangnya orang susah. Orang pakai jaket begini, pakai dasi, berarti ini juga orangnya begini gitu. Nah, kemudian mata uangnya, nah itu dari mulai mata uang itu pertama kali dia curiga gitu. Nah, di situ itu namanya yang tadi wala yushiron, yang sebelumnya itu wala yushiron nabikum
ahada. Jadi asyuran asalnya perasaan, tapi artinya disimpulkan ya perasaan itu yang menjadi orang merasa jadi kamu tuh ketahuan, itu berarti memberitahu. Makanya arti jangan di situ dikatakan janganlah kamu memberitahu kepada siapapun juga. Nah disitulah apa namanya ini berarti setelahnya dia dibawa ke gua, dibuktikan. Ini buktinya. Ini kawan saya, gitu loh. Kawan saya, ini saya dulu zaman ya ini duitnya emang betul zaman dulu. Berarti saya tidur sudah berapa lama dihitung itu ya 300 tahun. Nah disitulah yang akhirnya mereka yang pada berselisih tentang hari bangkit, percayalah kepada hari bangkit itu. Kemudian selanjutnya mereka suruh bangun masjid ya. Jadi orang yang menguasai urusan mereka menjadi mereka yang menguasai itu siapa? Ya itu Raja Bedarus dan pemerintahannya, para penguasa itu dan masyarakatnya itu yang menguasai urusan mereka siapa? Ashabul Kahfi. Maka dia mengatakan kita bangun masjid. Nah masjid apakah jadi pertanyaan? Makanya di situ dikatakan saya bangunkan apa? Tempat ibadah ya, bukan masjid lagi kan? Ya mungkin orang bertanya, emang dulu udah ada masjid, ya kan? Kan ini Ashabul Kahfi ceritanya di zaman satu ada yang mengatakan setelah Nabi Isa, ada yang mengatakan sebelumnya karena dihubungkan kepada Nabi Musa, cerita Zulkarnain juga ke sana itu kan, nah, seperti itu. Alih-alih belum ada tempat ibadah yang disebut namanya masjid. Ya, yang ada adalah kanisah. Nah, dalam bahasa Arab itu kanisah, ya kan, tempat orang orang Kristen. Ya. Nah sekarang masjid itu asalnya kita itu maksudnya itu tempat ibadah di situ mengambil dari asli kata makna masjid. Masjid itu artinya dari fiil mudhari'nya kan sajada yasjudu, ya kan? Sajada yasjudu sajidun, kan? Sajada yasjudu sajidun. Sajidatan ya, sajada yasjudu sajidatan wa sajidun. Usjud la tasjud masjidun masjidun. Nah, masjid itu isim makan. Ya, dalam bahasa Arab itu isim makan. Masjid itu isim makan artinya tempat. Masjid. Jadi sajadah telah sujud artinya tempat sujud. Nah, tempat sujud ibadah orang zaman dahulu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu ada sujudnya. Sujud itu adalah totalitas. Totalitas menunjukkan ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita sujud adalah sepenuhnya wajah kita itu tunduk menyium tanah. Tanah, bumi ada tempat yang paling rendah. Dan diinjak-injak lagi di bawah kita. Tetapi muka kita yang paling asyraful a'dha'il insan, yang paling mulia anggota manusia itu mukanya itu disuruh tunduk itu. Sujud. Sujud itu adalah totalitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dulu. Nah itu jadi masjid itu artinya tempat sujud. Jadi kalau ada meragukan kenapa yang pakai masjid, apakah dulu ada masjid? Di sini masjid di sini makna bahasa, makna lugawi, bukan makna istilah. Nah, kalau sekarang sudah makna istilahi. Masjid sekarang ya masjidnya kita lihat ya tempat sujud juga kan tempat sholat. Mana ada masjid, musola. Nah musola juga tempat apa? Tempat sholat. Jadi istimakan daripada sholat yusolli, musolli ya. Jadi musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Itu ini makanya diartikan saja dibilang rumah ibadah. Nah, itu karena masjid itu tempat sujud, itu maksudnya itu. Nah, masjid adalah tempat sujud. Jadi saya bangunkan masjid. Jadi pasti saya bangunkan masjid karena mereka itu berselisih. Ada dua kelompok, yang satu mengatakan kita tutup saja itu pintu gua, ya pintunya kita tutup, ya kan? Udah biarin aja seperti itu sudah. Udah nggak ada cerita lagi. Udah kita tinggalkan. Kemudian pendapat yang kedua yaitu golongan yang tadi yang golabu ala amrihim. Kelompok yang kedua ini ya termasuk si rajanya itu termasuk golongan yang kedua yang mengatakan bahwa tidak, kita ini kita bangun saja, yaitu kita bangun di atas gua ini atau depan gua itu masjid, di mana manusia nanti sholat di situ. Ya, sholat artinya ya kalau sholat kan dari dulu juga udah ada sholat itu dua rakaat. Sholat di dalam masjid itu. Nah, maka mereka lah yang menang golongan
ada yang membalik bahwa itu yang golongan yang dikatakan itu redaksi saja, uslub di tafsiran. Jadi hanya menggolabu amrihim kata golongan yang pertama, ada yang bilang golongan kedua. Ala ayhal, pokoknya kesimpulannya yang seperti begini kita juga tidak ributkan yang kedua apa ketiga. Artinya siapa sih emang yang di situ yang golabu itu? Yaitu penguasa Baidarus dan kaumnya, dan juga di dalam kaumnya itu ada yang tidak. Nah itu tadi yang mengatakan tutup aja gua, sebagaimana dia berselisih masalah hari bangkit tadi. Di antara kaumnya juga seperti itu. Ada beberapa kelompok yang berbeda-beda. Cuma disimpulkan dalam Al-Quran tidak perlu banyak-banyak. Ya, perlu banyak, satu udah percaya bangkit apa tidak, sudah gitu saja. Di tafsir itu saja yang menjelaskan sampai ada 5 pendapat tentang hari bangkit itu. Nah disitulah ya kemudian katanya dibangun masjid. Nah kemudian golongan yang mereka selanjutnya itu yang ada yang jalan tengah, Rabbuhum a'lamu bihim. Ini jumlah muqtaridah sebetulnya ke dalam ilmu bahasa itu. Tapi saya tidak perlu jelaskan itulah. Ya. Ya begitulah yang penting begitulah para ulama juga ada mengambil lagi kesimpulan di sini. Ada ulama melarang membangun masjid. Di situ ada juga mengkiaskan itu, membangun masjid di atas kuburan. Ya, tapi jangan dibangun bukan di atas kuburan, yang itu dibangun adalah di depan di luarnya, bukan di atas kuburannya. Ada ini juga jadi perdebatan, apakah mereka itu membangun di atas karena itu alaihim itu ditafsirkan alaihim kan di atas mereka, tetapi di situ alaihim itu secara literal alaihim atas mereka, tapi ditafsirkannya ala kafihim, di atas gua mereka, gitu loh. Di atas gua mereka berarti kalau dikiaskan kepada kuburan berarti di atas kuburan. Nah, ada yang lain menafsirkan bukan di atasnya, di depannya. Nah, inilah masalah mufassir menafsirkan ini banyak berbeda. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa membangun masjid di atas kuburan itu dilarang gitu loh. Kalau sekarang bukan di atas kuburan lagi, orang kuburan itu di depan masjid aja, orang ada yang kagak mau sholat di masjid itu. Ada itu kan fakta itu. Nah, inilah karena penafsiran mereka itu gitu. Karena memang ada larangan Nabi melarang membangun masjid di atas kuburan. Nah, bagaimana Nabi itu masjidnya itu, yang masjid Kuba itu pertama kali datang ke kan itu tadinya punya kuburan juga itu, Masjid Madinah ya. Masjid Madinah kan punya anak yatim. Ya, punya anak yatim itu. Tapi kan Nabi di kuburan itu disuruh bongkar katanya. Nah, itu kan ada itu juga itu. Penafsirannya juga di situ lagi juga berbeda. Nabi itu ketika membangun masjid yang di Madinah itu digali, tulang-tulangnya dipindahin. Nah, jadi baru Nabi bangun gitu masjid itu gitu loh. Makanya itu mereka itu mengatakan seperti itu. Nah, ada yang mengatakan enggak, memang di situ, maka enggak haram kan ya bangun masjid di tempat itu juga. Apalagi cuman hanya di depannya. Sholat di masjid, kenapa mengharamkan itu? Enggak mau dia sholat. Ketika ada sebelumnya sih sebetulnya sholat di masjid itu, saya menyaksikan gitu, sholat di tempat itu ya, karena nggak ada lagi masjid yang dekat dari situ ya. Saya nggak menyebut masjid mana lah, saya tahu gitu kan, di masjid itu ada banyak kuburan, bertahun-tahun sholat di situ karena dia mau melari kemana. Begitu sekarang pindah ada masjid yang khusus ya, itu atau musola khusus itu, dia pindah ke situ. Di situ alasannya apa? Di situ itu sholat di depan kuburan kagak boleh. Kenapa baru beralasan sekarang? Mereka pun beralasan kagak konsekuen. Ini fakta-fakta juga ya, kita bisa hubungkan dengan peristiwa ini. Ya, jadi begitu. Dibangun masjid ini mereka memang dari kalimat kata alaihim, di atas masjid, di atas mereka, yaitu di atas gua mereka. Tapi ditafsirkan bukan di atas guanya, tetapi adalah di depan guanya itu. Nah,
Nah, itulah para ulama juga berselisih memang dengan perselisihan yang sangat, ya istilah sekarang barangkali kalau kita selalu ekstrem mengatakan sangat sengit dalam perselisihan semuanya itu yang berbeda-beda pendapat, maka disyariatkanlah kepada kita apa yang berlaku juga di masa Nabi kita Muhammad SAW. Itu emang ada khilaf, ada perbedaan ya dari para sahabat ya, tentang Ashabul Kahfi, tentang berikutnya juga sampai sekarang. Mereka itu ya kalau ya khilaf lagi juga nanti dia akan rame lagi kalau kita bisa masalah khilaf. Pokoknya ke masalah khilaf kalau kita pertengkaran kan ada habis-habisnya. Ya zaman Nabi udah ada khilaf, tapi katanya orang dia khilaf bukan masalah furu, masalah usul, tapi masalah furu. Ya ada yang mengatakan ya masalah furu juga. Itu masalahnya masalah menilai kalimat atau teks Al-Quran atau teks daripada hadis itu atau kejadian-kejadian itu. Jadi perbedaan masalah interpretasi. Oleh karena itu kesimpulannya bagi saya bahwa sesudah kalau kita sudah berbeda berarti udah kan gampang saja. Kalau mengatakan agama tidak ada khilaf, lah sekarang aja kita khilaf berbeda sama ente. Ente bilang begini, berarti udah khilaf kan? Kenapa nggak ada? Ya, kalau inti, masa saya harus dipaksakan dengan pendapat inti? Itu agak logis juga. Saya ikut pendapat inti. Dipaksain harus nggak ada khilaf. Ya nggak bisa juga dong. Nggak ada dalam kehidupan ini seperti begitu. Berbeda pendapat itu kan biasa. Nah cuman di situ dia mengatakan agama nggak ada perbedaan masalah masalah usuliyah. Furu'iyah iya. Tapi kita kan menganggap ini furu'iyah, tapi dia menganggap usuliyah. Nah ini kan ketemu juga. Nah, kalau itu bilang nggak ada perbedaan, nggak ada dalam agama, sekarang kita udah berbeda, berarti ada perbedaan itu. Nah, yang di masalah jangan menghukum kalau begini berarti inti bid'ah karena nggak ada Rasul. Kalau masalah masing-masing itu kita nggak ada masalah. Yang akhirnya sekarang begitu orang juga mengkiaskan lagi. Kalau ini namanya orang yang menjalankan agama dengan sungguh-sungguh benar-benar berarti radikal kan begitu. Jadi orang seperti begitu kan? Itu juga penilaian orang. Nah, terserah apakah dia menilainya memang benar-benar emang secara politik. Tapi yang jelas begitu. Itu terbukti kan. Orang mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh bilang radikal. Nah, yang hahe, yang kesono ini boleh. Nah, itulah yang Islam kenya rahmatan lil alamin. Nah, ini terjadi seperti itu. Oleh karena itu yang kita yakini apa yang kita lakukan itu ya tentunya berdasarkan keyakinan juga, mudah-mudahan Allah yakinkan kita, yaitu kita selalu baca doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi kemana sama doa yang dari Nabi itu Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan warzuqna tinabah. Ya sudah, itu saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita pertahankan, kita amalkan pada saat ini bahwa itu adalah itulah yang benar. Itu aja. Berdasarkan dari ini nih, pelajaran kita yang kita sudah hari ini kita pelajari tentang masalah qiyas, masalah tadi penafsiran itu. Ya sampai situ aja, Dok. Baik Ustaz, mohon Ustaz tutup dengan doa karena sudah akhir waktu. Ya. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa ridha tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimina bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. ودمر أعداءك أعداء الدين وشتت شملهم وفرق جمعهم وأقلل عددهم وبدد ديارهم. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزم والبرص ومن سيء الأسقام.
Allahumma anfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair Ustaz Hasan, dan terima kasih kepada seluruh pendengar atas perhatian dan waktunya. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.